about the properties of arithmetic operations on multiplication and division, atau dalam bahasa biasa disebut dengan sifat-sifat operasi hitung pada perkalian dan pembagian. And we will learn about mixed operation on integers, atau biasa kita kenal dengan operasi hitung bilangan bulat. Yuk kita belajar sama-sama. Baik, seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, hari ini kita akan lanjutkan materi yang selanjutnya tentang sifat-sifat operasi hitung pada perkalian dan pembagian. The properties of arithmetic operation on multiplication and division. And mixed operation on integers, atau biasa kita kenal dengan operasi hitung bilangan bulat. Operasi hitung campuran bilangan bulat. Baik, kita mulai dulu dari yang pertama. Kita akan belajar tentang perkalian bilangan bulat, atau biasa kita kenal dengan multiplication on integers. Sebelum kita akan lihat contoh-contoh soalnya yang akan Bu Eri tampilkan, Bu Eri akan mengajak anak-anak untuk mengingat kembali. Di SD pasti kita sudah pernah belajar tentang ini. Jika positif dikalikan dengan positif, maka hasilnya adalah positif. Jika positif dikalikan dengan negatif, maka hasilnya adalah negatif. Jika negatif dikalikan dengan positif, maka hasilnya adalah negatif. Dan jika negatif dikalikan dengan negatif, maka hasilnya adalah positif. Yang ini wajib kita ingat, karena ini sangat penting dalam belajar perkalian maupun pembagian bilangan bulat. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan tampilkan contoh soal tentang perkalian bilangan bulat. Yuk kita sama-sama belajar. Contoh soal yang nomor 1 Bu Eri akan tampilkan di sini. Soalnya adalah 7 kali 5. Bisa anak-anak lihat di sini, karena 7 dia angkanya positif dan 5 juga positif, berarti hasilnya adalah positif, atau Bu Eri tidak akan tuliskan tandanya di sini. 7 kali 5 berarti 35. Maaf ya, kalau misalkan nanti yang tampil tulisannya agak sedikit jelek gitu. Maaf ya. Contoh yang nomor 2. 5 dikalikan dengan minus 9. 5 bisa anak-anak lihat di sini, 5-nya itu positif dan minus 9 itu negatif. Positif dikalikan negatif, maka hasilnya adalah negatif. Kita hitung angkanya sekarang. 5 dikalikan 9, berarti hasilnya adalah 45. Lanjut ke soal selanjutnya. Minus 6 dikali 8. Min kali plus, hasilnya berarti minus. 6 dikali 8. 6 dikali 8, hasilnya adalah 48. Pasti sudah mulai ingat kan? Kita coba lagi ke soal selanjutnya. Minus 5 dikalikan dengan minus 8. Bisa dilihat di sini. Ini negatif tandanya dikalikan dengan negatif. Negatif kali negatif hasilnya adalah positif. Sekarang kita hitung untuk yang angka 5 dikalikan dengan 8, maka hasilnya adalah 40 atau positif 40. Bu Eri tidak tuliskan ya untuk tanda positif. Soal selanjutnya lagi. Sekarang untuk 3 angka, perkalian 3 angka atau 3 bilangan bulat. Minus 6 dikali 8 dikali min 10. Pertama, sebelum kita hitung, kita lihat dulu tandanya. Negatif kali positif, itu hasilnya negatif. Dikalikan lagi dengan negatif, berarti hasilnya adalah positif. Sekarang angkanya kita hitung. 6 dikali 8, hasilnya adalah 48, dikalikan dengan 10, berarti hasilnya 480. Atau bisa kita tuliskan dengan 480. Diingat, tanda positifnya boleh tidak ditulis ya. Itu untuk perkalian bilangan bulat. Selanjutnya, kita belajar tentang pembagian bilangan bulat.
division on integers. Di sini Bu Eri sudah tampilkan ada 3 contoh soal yang akan kita pelajari. Tapi sebelumnya untuk pembagian juga sama. Kita akan mengingat kembali dulu tentang ini. Jika positif dibagi positif, hasilnya adalah positif. Jika positif dibagi dengan negatif, maka hasilnya adalah negatif. Jika negatif dibagi dengan positif, hasilnya adalah negatif. Dan jika negatif dibagi dengan negatif, hasilnya adalah positif. Kita ke contoh soal ya anak-anak. 156 ini tandanya positif dibagi dengan negatif, berarti hasilnya adalah negatif. Untuk angkanya anak-anak bisa hitung di rumah, coba diorak-orak dulu ya. 156 dibagi 13, kira-kira hasilnya berapa? Hasilnya adalah 12. Lanjut ke soal yang nomor 2. Minus 285 dibagi dengan 19. Karena ini negatif dibagi dengan yang positif, berarti hasilnya adalah negatif. 285, sorry ya, kalau ada yang ini tiba-tiba. 285 dibagi dengan 19, berarti minus 15. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal yang nomor 3. 180 dibagi dengan 12 dibagi dengan minus 3. Karena di sini ada tanda dalam kurung, berarti pertama kita selesaikan dulu yang ditanda dalam kurungnya ya, di dalam kurung sini. 180-nya tetap kita tulis dibagi dengan, ini kita cari dulu hasilnya. 12 bagi minus 3, hasilnya adalah minus 4. Kenapa bisa minus 4 Bu Erni? Karena di sini 12-nya itu positif, jika dibagi dengan negatif, hasilnya adalah negatif 4. Sekarang kita hitung. 180 dibagi dengan 4, berarti hasilnya adalah minus 45. Itu untuk pembagian bilangan bulat, or division on integers. Semoga anak-anak bisa mengerti untuk yang perkalian dan yang pembagian. Mudah bukan? Kita akan lanjut ke materi yang lainnya. Kalau tadi kita belajar tentang perkalian, pembagian, dan sebelumnya anak-anak juga sudah pernah belajar tentang penjumlahan pengurangan, kita akan lanjut belajar tentang sifat-sifat operasi hitung. Properties of arithmetic operations. Ada beberapa sifat operasi hitung untuk perkalian. Yang pertama sifat komutatif atau pertukaran posisi. Jika A kali B sama dengan B kali A. Contohnya, misalkan 4 kali 5. Itu akan sama dengan 5 kali 4. Hasilnya sama-sama 20. Ini tidak berlaku untuk pembagian ya anak-anak. Kalau pembagian misalkan 20 bagi 5 dengan 5 bagi 20, itu hasilnya beda. Kalau 20 bagi 5 itu hasilnya 4, kalau 5 bagi 20 itu hasilnya berapa ayo? 0,25. Ini tidak sama ya, jadi tidak boleh dipakai untuk sifat komutatif. Lanjut, kita belajar sifat yang kedua, sifat asosiatif atau pengelompokan bilangan. A kali B kali C sama dengan A kali B kali C. Untuk sifat ini hanya berlaku juga untuk perkalian saja. Contoh, misalkan Bu Eri punya 3 kali minus 6 dikali dengan 10. Itu akan sama hasilnya nanti dengan 3 kali minus 6 dikali 10. 3 kali minus 6 itu adalah minus 18 dikali 10, berarti minus 180. Dan
3, yang ini bisa dihitung 3 dulu, kali minus 6 dikali 10, berarti minus 60. Hasilnya adalah minus 180. Sama kan? Lanjut lagi, sifat yang terakhir untuk operasi hitung perkalian. Identitas dari perkalian dan pembagian adalah 1. Jadi bilangan apa saja yang dikalikan atau dibagikan dengan 1 akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Contohnya, misalkan kalau 18 kali 1 hasilnya 18. Minus 27 dikali 1 hasilnya adalah minus 27. Untuk yang pembagian, misalkan 18 dibagi 1 hasilnya adalah 18, dan minus 29 dibagi 1 hasilnya adalah minus 29. Ini untuk sifat-sifat operasi hitung. Oke, untuk mengerti yang tadi Bu Eri jelaskan tentang sifat-sifat operasi hitung, coba deh anak-anak hitung di rumah 3 soal yang akan Bu Eri kasih. Dilihat ya, soal yang nomor 1, 125 kali minus 27 kali 4 kali min 2. Soal yang nomor 2 ada 111 kali min 25 kali 2 kali minus 4. Silakan dihitung ya anak-anak di rumah. Nanti kita diskusi sama-sama hasilnya. Kita lanjut ke sifat operasi hitung selanjutnya, yaitu sifat distributif. A kali B ditambah C sama dengan A kali B ditambah A kali C. Contohnya itu seperti ini. Misalkan Bu Eri punya contoh, ya, 3 dikali 4 ditambah 9. Berarti anak-anak bisa kalikan dulu yang ini. 3 dikali 4 ditambah yang ini. 3 dikali 9. Tanda tambah ini didapatkan dari ini ya anak-anak. Sekarang kita hitung 3 kali 4 berarti hasilnya adalah 12 ditambah 3 kali 9 27. Berarti hasil akhirnya adalah 39. Atau karena yang ini kita hitungnya pakai sifat distributif, berarti kita harus cari pakai sifat distributif. Atau anak-anak bisa hitung langsung juga. 3 dikali 4 ditambah 9. 4 ditambah 9 hasilnya adalah 13. Berarti 3 kali 13, 39. Sifat distributif itu dipakai jika yang ini. Kebalikan dari distributif akan berguna pada soal-soal berikut. Anak-anak bisa lihat nih, 37 kali 12 ditambah 37 kali 23 dikurang 37 kali 25. Kalau anak-anak hitung, pasti akan ada banyak sekali. Ribet juga kalau hitung ini satu-satu. Jadi anak-anak lihat, karena angka awalnya itu adalah 37, di sebelah sini juga ada 37, dan di sebelah sini juga ada sama 37. Kita tuliskan di sini angka 37. Diberikan tanda dalam kurung, kita tuliskan masing-masing angka yang ada di dalamnya setelah angka 37. Angka yang utama adalah 12. Karena di sini tanda penghubungnya tanda tambah, berarti kita tuliskan di sebelah sini juga tanda tambah. Terus yang selanjutnya kita tuliskan angka ini 23. Dilihat tanda penghubung selanjutnya, karena di sini tanda minus, berarti di sebelah sini kita tuliskan tanda minus 25. Berarti anak-anak kita selesaikan dulu yang di dalam kurung. 37 dalam kurung 12 ditambah 23, hasilnya adalah 35 dikurang 25, atau 37 dikalikan dengan 10.
Ini tanda dalam kurung mengganti tanda kali ya. Jadi kita bisa hitung 37 kalikan dengan 10, berarti hasilnya adalah 370. Mudah bukan? Jadi anak-anak tidak harus menuliskan satu persatu. Seperti itu. Untuk contoh soal selanjutnya, ada 2 contoh soal. Coba anak-anak hitung menggunakan cara sifat distributif. Soal yang pertama 9 kali 13 ditambah 9 kali 47 dikurang 9 kali 10. Dan soal yang kedua 27 kali 125 minus 27 kali min 38 ditambah 27 dikali min 63. Coba anak-anak hitung di rumah ya. Jadi nanti kita bisa periksa sama-sama. Setelah belajar tentang perkalian dan pembagian, kita lanjut. Sekarang kita akan belajar tentang operasi hitung campuran bilangan bulat. Ada beberapa hal yang harus anak-anak ingat. Jika anak-anak akan melakukan operasi hitung campuran, ikutilah aturan-aturan berikut. Aturan yang pertama, perhitungan dalam tanda kurung didahulukan pekerjaannya. Yang kedua, kerjakan perkalian atau pembagian terlebih dahulu. Yang ketiga, kerjakan penjumlahan atau pengurangan. Dan yang keempat, pada penjumlahan dan pengurangan yang berurutan, maka kerjakan dari depan, begitu pula sebaliknya. Untuk perkalian dan pembagian yang berurutan, maka dikerjakan juga dari depan. Sekarang kita simak contoh soalnya. 17 dikurang 3 dikali dengan minus 8. Pertama, sesuai dengan aturan yang ada, kita kerjakan dulu yang perkalian. Kita kerjakan dulu yang ini. Berarti angka 17 kita tuliskan 17 dikurang. Kita cari dulu hasil dari 3 dikali minus 8. Hasilnya adalah minus 24. Untuk minus dengan minus, berarti hasilnya positif. Berarti 17 ditambah 24. Hasilnya adalah 41. Itu contoh soal yang nomor 1. Kita lanjut lagi ke contoh soal yang nomor 2. 72 ditambah 36 dibagi 9 dikurang 3 kali 6. Yang kita hitung yang ini dulu, yang pembagian sesuai dengan aturan yang tadi yang ada. Kita hitung dulu yang pembagian dan yang perkalian. Berarti dapat Bu Eri tuliskan 72 ditambah 36 dibagi 9. Hasilnya adalah 4. Dikurang dengan, ini Bu Eri coret-coretnya di sini. 3 kali 6 itu 18. Berarti di sini Bu Eri tulis 18. Sekarang kita hitung 72 ditambah 4, 76 dikurang 18. Berarti hasilnya adalah 58. Foto dulu guys. Udah kuat aku. Lanjut ke contoh soal yang nomor 3. Contoh soal yang nomor 3, 8 ditambah minus 3 kali 4 dikurang minus 6 dibagi 3. Sesuai dengan aturan yang ada, kita kerjakan dulu yang tanda kurung. Berarti kita tuliskan dulu 8 ditambah minus 3 kali 4. Itu hasilnya adalah minus 12. Ini gue tulis di sebelah sini. Dikurang minus 6 dibagi 3 berarti minus 2. Minus 6 bagi 3 minus 2. Gue tulis di sebelah sini. Nah, kita hitung sama-sama. 8 ditambah min 12. Hasilnya adalah minus 4. Yang ini duluan kita hitung. Lanjut, kita tuliskan dikurang dengan minus 2. Berarti, karena minus ketemu dengan minus itu positif, berarti Bu Eri bisa tulis minus 4 ditambah 2. Hasilnya adalah minus 2. Itu untuk contoh soal yang nomor 3. Satu contoh soal lagi untuk lebih jelasnya.
Diketahui A sama dengan minus 24, B sama dengan 12, dan C sama dengan minus 4. Hitunglah hasil pengerjaan berikut. Yang A, B dikurang A dibagi C. Anak-anak tinggal ganti nih. B-nya itu tadi apa sih yang diketahui? B-nya adalah ini. Berarti kita tulis 12 dikurang A. A-nya adalah minus 24. Jangan lupa tanda kurungnya yang ada di situ juga tulis. Dibagi dengan C. C-nya berarti minus 4. Kita selesaikan dulu yang di tanda kurung. Karena min ketemu min berarti dia menjadi plus. Berarti bisa boleh dituliskan 12 ditambah 24 dibagi minus 4. 12 tambah 24, 36 bagi minus 4. Berarti hasilnya adalah minus 9. Dan soal lagi satu. A kali C. A-nya berapa sih? A-nya yang diketahui itu adalah minus 24 dikali C. C-nya yang diketahui itu adalah minus 4. Dikurang B. B-nya adalah 12. Anak-anak kerjakan dulu yang perkalian ya. Minus 24 dikali minus 4. Berarti hasilnya adalah 96 dikurang dengan 12. Berarti jawaban akhirnya adalah 78. Itu untuk operasi hitung campuran bilangan bulat. Thank you for watching this video. I hope you understand. If you have a question, you can call me on my WA, or you can send a question on Google Classroom. See you next time and God bless you. Bye-bye.